Selamat pagi. Kali ini kita coba membahas tentang soal dimensi 3. Nah, soal dimensi 3 ini menyangkut bangun 3 dimensi, bisa berupa kubus, balok, limas, atau silinder ya, silinder kerucut bisa. Nah, pada umumnya soal dimensi 3 itu melibatkan bangun yang paling sering itu adalah kubus. Kita lihat soal di sini, sebuah kubus namanya PQRS, ini untuk alasnya, TUVW itu atapnya, dengan panjang rusuk 5. Oke, kubus rusuknya semuanya sama. Ya, kalau disebut sini 5 berarti semua rusuk panjang, lebar, tinggi itu sama-sama 5. Nah, jarak titik W ke garis PR adalah berapa? Kita buat dulu kubusnya PQRS, ini alas P Q R S, ini sebagai alas. Kemudian TUVW adalah atapnya, TUVW. Nah, ini sebuah kubus yang sudah diberi nama. Panjang rusuknya 5. Berarti kalau panjang rusuk 5, ini 5. Ini juga 5, dan ini juga 5. Semuanya 5. Jarak titik W kan yang ini ya. Ini W. Ke garis PR. PR, garis. Berarti saya tarik garis lurus dari P ke R. Nah, jarak dari W ke PR, nah jarak titik ke garis itu biasanya ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis ini, garis yang dituju, yaitu garis PR. Saya perlu ambil garis tegak lurus. Nah, sebelumnya kita harus membuat dulu bentuk hubungan antara W terhadap PR itu bisa kita lihat dengan kita menarik garis bantu. Ini garis bantunya, W ke P kita hubungkan, dan W ke R kita hubungkan, sehingga kita dapatkan sebuah segitiga PWR. Nah, segitiganya kita perlu tahu bentuk segitiga apakah yang terjadi. PWR, kita lihat sisi PR ini adalah sisi diagonal bidang, ya, panjang PR, panjang diagonal bidang. Yang besarnya ini 5. Berarti kita bisa hitung atau tentukan bahwa 5 dan 5 ini kan siku-siku di sini. Ini panjang diagonal bidang adalah 5/2. PW juga diagonal bidang untuk bidang PSTWT. Ini juga 5/2. Demikian juga WR itu diagonal bidang juga dari bidang VW. Jadi ini diagonal bidang. Dan besarnya juga karena ini rusuknya sama-sama 5, ini juga 5/2. Nah, selanjutnya kita dapatkan segitiga PWR adalah segitiga yang panjang setiap sisinya ternyata 5/2. Atau sering kita sebut sebagai segitiga sama sisi. Nah, kita gambar lagi segitiganya di luar bangun kubus ya. Ini tadi P, ini R, ini W. Nah, saya tarik garis, tadi jarak itu harus kita tarik garis tegak lurus. Kita proyeksikan titik ini tegak lurus terhadap garis PR, ini tegak lurus. Nah, sebut saja W ke yang kita proyeksikan ke garis PR itu adalah sebagai W aksen. Nah, jaraknya titik W ke garis PR kita sebut saja dengan jarak atau panjang garis W aksen. Sama dengan berapa? Ya. Oke, kita lihat sekarang segitiga sama sisi, ini panjangnya sama,
Berarti sudutnya adalah 60 derajat. 60 derajat. Di sini kita bisa menentukan panjang WW aksen dari apa? Karena sudah ada, kita bisa tahu bahwa sinus sudut 60 derajat adalah sisi depan dibagi sisi miring, D per mi. Depannya adalah WW aksen, miringnya adalah PW. Kalau begitu, WW aksen ini sama dengan PW kali sinus 60 derajat. Nah, coba saya hitung. PW-nya adalah 5 akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, 5 dengan setengah kita bagi. Berarti 5 per 2. Ya, 5 dan setengah. Akar 2 dan akar 3 bisa dikalikan ke dalam. Berarti 2 kali 3. Nah, inilah hasil panjang atau jarak dari titik W ke garis PR. Di option jawaban kita dapat jawabannya adalah D. Pada kubus ABCD, ini kubus sekarang lagi ya. ABCD, EF, GH. ABCD adalah alas A, B, C, D. EF, GH adalah atapnya. E, F, G, H. Panjang rusuknya 8. Oke, panjang rusuknya 8, berarti ini 8. Ini juga 8, ini juga 8. Jarak titik E ke bidang B di G. E ke bidang B, B, D, G. Nah, bidang B, D, G kita gambar dulu. Ini ya. Kemari. Terus kemari. Tuh. Itu bidang B, D, G. Nah, jarak titik ke bidang itu bisa ditentukan dengan kita buat dulu bidang bantuan yang tegak lurus terhadap bidang yang ditentukan tadi ya. Kita cari bidang yang tegak lurus bidang BDG, tapi melalui E. Nah, bidang yang melalui E yang tegak lurus bidang BDG adalah, kita bisa lihat, oh itu adalah bidang EGCA. EGCA ya, adalah bidang yang tegak lurus bidang BDG. Nah, perpotongan bidang yang tegak lurus ini pasti adalah dalam bentuk potongannya adalah sebuah garis. Inilah garis potongnya. Nih. Ya, garis potong. Saya dapatkan garis potong ini dan bisa saya perpanjang. Nah, sampai dia bisa segaris dengan garis EA. Ini garis EA pun bisa saya perpanjang. Saya perpanjang. Nah, ketemunya di sini. Anggap ini sebagai perpanjangan A menjadi A aksen. Nah, karena dari G ke titik tengah, ini kan titik tengah nih, sebut saja titik O. Dari sini kemari, dari G ke O, itu sampai di tengah. Berarti dari O ke A aksen, itu juga dari setengah diagonal bidang sampai ke rusuk, perpanjangan rusuk. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini. Ya, panjangnya sama. Ya, kita bisa lihat ada segitiga yang kita dapatkan, yaitu segitiga E,
GA aksen. Ini siku-sikunya di E. Segitiga EGA aksen. Coba kita gambarkan lagi bentuk segitiganya. Seperti ini ya. Tuh, siku-sikunya di E. Ini A aksen, ini Q. Oke. Nah, masing-masing panjang ini adalah, ini panjang EQ adalah diagonal bidang. Kalau rusuknya adalah 8, berarti diagonal bidang 8 akar 2. Ini 8, dan perpanjangan ini karena diagonal ini sama panjang, berarti ini juga 8 ya. 8 sama panjang. Nah, GA aksen, ini aksen, itu adalah 2 kali dari GO. 2 kali GO. Oke, sama dengan, nah GO sendiri itu ditentukan dengan, ini kan dia segitiga siku-siku di C. OC adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya 8 akar 2. Ini jadi 4 akar 2. Sedangkan GC adalah sisi atau rusuk 8. Bisa juga saya tulis sebagai 4 kali akar 4 atau 4 kali 2. Jadi tulis saja 4 akar 4. Nah, kalau menghitung sisi miring sebenarnya itu tinggal ditambahkan saja isi di dalamnya ini ya. 2 tambah 4 ya. Jadi ini adalah 4 akar 6. 4 akar 6 itu GO. Kalau gitu GA aksen adalah 2 kali 4 akar 6. 8 akar 6. Oke. Sudah dapat itu semua. Sekarang jarak E ke bidang itu diwakili dengan jarak E ke garis GA aksen. G ke A aksen, kita tarik garis tegak lurus. Ini sebagai E aksen. Nah, selanjutnya kita dapatkan ada segitiga besar EA aksen G, ada segi kecil EA aksen E. Nah, sudut yang samanya kita tentukan di sini. Ini sudut theta. Nah, dengan hubungan segitiga yang sebangun, maka saya bisa buat aturan sinusnya. Misalnya sin theta itu sama dengan E aksen ya, sisi depan dibagi sisi miringnya. 16 ya. Ini juga sama dengan sisi depan untuk segitiga besar 8 akar 2 dibagi sisi miring segitiga besar, yaitu AG aksen, bagi 8 akar 6. Ini bisa dicoret. Nah, ini sama dengan ini. Berarti E aksen sama dengan 16 di bawah tadi saya bikin ke kanan. Jadi 16 kali akar 2 bagi akar 6 atau akar 2/6. Akar sepertiga. Lalu bisa juga sepertiganya saya keluarkan menjadi 16/3 akar 3. Inilah jawabannya untuk soal ini.